Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Gina Parida dengan NPM 112111006. Saat ini saya bertugas sebagai pemateri sekaligus moderator dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah yang saat ini didoseni oleh Bapak Husni Mubarak. Tentu saja saya tidak sendirian, saya bersama rekan-rekan saya, ada Dina Yulisari Ningsi dengan NPM 101219994. Juga ada Nina Nur Halimah dengan NPM 101219995. Langsung saja ke materinya, yaitu dalil-dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya dikuatkan oleh dalil-dalil berikut ini. Yang pertama ada tentang dalil ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-hiklah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Jadi maksudnya sejak awal manusia diciptakan oleh Allah, manusia telah mendapatkan naluri bertuhan. Sejak di alam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai Tuhannya. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id aqata rabbukum min baini adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim aslatu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu ayyaumal qiyamah al-yawmal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Nah, adanya naluri bertuhan ini terbukti dengan apa yang dirasakan oleh manusia itu sendiri, yang selalu merasa butuh kepada zat yang lebih tinggi, lebih kuat, lebih berkuasa dibanding dirinya, agar ia dapat berlindung dan memohon pertolongan kepadanya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Nama saya Nina Nur Halimah dengan NPM 101219995. Saya akan melanjutkan materi dari Gina Parida. Yang selanjutnya adalah yang kedua, ada dalil hissi, dalil yang dapat indra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indra manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan manusia. Seperti pada contohnya terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya dijadikannya dingin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Yang artinya, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Lalu yang selanjutnya ketiga, ada dalil akil, yaitu ada dalil akal. Jika kita menggunakan akal kita untuk memperhatikan berbagai fenomena di alam semesta ini, akan sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa semua fenomena yang ada itu membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada. Beberapa fenomena yang menjadi bukti wujudillah diantaranya adalah adanya fenomena khalaqah, yaitu penciptaan, lalu ada sawa, penyempurnaan, qadaro, penentuan, dan haza, petunjuk. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala berikut,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Quran Surat Al-A'la ayat 2-3. Allah Ta'ala menerangkan bahwa dialah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaan segala makhluk dan dia pula yang menentukan segala sesuatu menurut bentuk dan ukuran yang tepat dan seimbang. Di samping itu, dia menetapkan ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum yang berlaku bagi tiap-tiap makhluknya, sehingga ia dapat hidup berkembang biak dan menjaga hidupnya masing-masing. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh Dina Yulisari Ningsih. Ad-dalilul wahyu, dalil wahyu, dan ad-dalilut tarikhi, dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama, Adam alaihi salam, hingga Rasul terakhir Muhammad SAW. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 44, Allah berfirman, Summa arsalna rasulana tatro kullama za ummatar rasuluha kazzabuhu fa'atbana ba'dahum ba'daw wa ja'alnahum ahadis fa'budal liqaumin la yu'minun. Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seseorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman. Dalam hadis riwayat Abu Umamah disebutkan bahwa Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi SAW, berapa tepatnya jumlah para nabi? Lalu beliau menjawab, Mi'atu alfi wa arba'atu wa isruna alfar rusulu min dalika salasu min ati wa hom satu asro jamma gofiro. Jumlah para nabi ada 124.000 orang. 315 di antara mereka adalah Rasul, yang banyak sekali. Hadis riwayat Ahmad nomor 22.288 dan sanadia dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Miskah. Di antara para nabi dan rasul tersebut ada yang diberi suhuf dan kitab suci Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, yang semuanya menggambarkan tentang zat Allah Ta'ala. Untuk presentasi kali ini kami cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kami kesempatan, juga kepada rekan-rekan yang telah bergabung pada sore hari ini. Untuk pertanyaannya boleh disimpan terlebih dahulu, hanya ada sedikit kata-kata ya malu bertanya sesat di jalan. Hanya saja saat ini kita sedang berada di kelas, jadi tidak usah ditanyakan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.